Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dan saya senang sekali bisa menjumpai kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami dapat menikmati pagi yang cerah dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, firman-Mu ya dan amin bagi diri kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat 28. Demikian Lukas 1 ayat 68. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua tahu bagaimana perjalanan umat Israel dari negeri Mesir menuju negeri Kanaan. Dari tanah perbudakan menuju tanah pembebasan, tanah berkat, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun bukanlah sesuatu perjalanan yang mudah. Menempuh jarak yang cukup jauh, menempuh perjalanan yang penuh dengan pengorbanan karena ada terik matahari, lalu jalan yang berliku-liku dengan situasi yang mungkin tidak di dalam kondisi yang selalu baik. Kadang-kadang mungkin datang angin kencang dan sebagainya. Tetapi perjalanan yang panjang dan yang melelahkan itu tidak terlepas dari tuntunan Tuhan kepada umat Israel. Nah, kita sudah tahu cerita akan hal itu, yaitu cerita tentang bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah pembebasan, yaitu tanah Kanaan. Apa yang mau kita lihat di dalam cerita pembebasan Allah yang diberikan kepada Israel? Yaitu bahwa Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi umatnya. Kalau kita teruskan membaca Lukas 1 itu di dalam ayat 68, kita lihat Lukas 1 ayat 68, lalu kita teruskan membacanya sampai ke ayat 69. Di sana dikatakan, ini nyanyian pujian Zakaria Bapak Ibu Saudara-saudara. Lukas 1 ayat 68 ini. Nah, kalau kita teruskan membacanya sampai ayat 69, di sana dikatakan Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Jadi kalau masa perjanjian lama, Tuhan Allah sendiri yang melepaskan umatnya melalui tuntunannya dan mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir, maka keselamatan yang diberikan kepada kita atau pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada kita
adalah dengan kedatangan Mesias, Juru Selamat dunia yang membebaskan kita dari dosa dan kematian, asal saja kita menerimanya dan sungguh percaya kepadanya, kepada Kristus Yesus Tuhan yang datang itu. Itu sebabnya dikatakan di ayat 69 dalam Lukas 1 ini, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Yesus Kristus itu adalah keturunan dari Raja Daud. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca nats ini, kita melihat bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang sama juga, yang membebaskan umatnya dan membawa kelepasan bagi umatnya. Bahwa Tuhan Allah dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang sama, yang membebaskan umatnya dari ketertindasan, dari keterpurukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam seluruh pelayanannya di tengah-tengah dunia ini sangat menunjukkan sikap yang betul-betul memperhatikan orang-orang yang lemah, yang ditindas, yang teraniaya dan terbelenggu oleh dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, nats ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita puji dan sembah itu tidak akan pernah lepas penglihatannya dari umatnya. Yang tertindas akan dilepaskan dari ketertindasan, akan dibebaskan. Kita yang terbelenggu oleh dosa, manusia yang terbelenggu oleh dosa, akan dibebaskan dari dosa itu, dilepaskan dari jerat dosa itu, asal kita menerima keselamatan itu, mau menerima keselamatan itu. Pasti Tuhan akan turun tangan dan mau menolong, asal kita tidak mengabaikan keselamatan yang telah disediakan kepada kita, asal kita tidak mengabaikan Yesus Kristus, asal kita mau percaya, mau menerima Yesus Kristus di dalam jiwa kita, pasti kita akan dibebaskan dari belenggu dosa, dari keterpurukan. Orang yang percaya kepada Kristus tidak akan hidup di dalam keterpurukan. Karena apa? Karena memiliki pengharapan kepada Tuhan. Orang yang menerima keselamatan itu tidak akan pernah berputus asa karena dia memiliki pengharapan iman yang hidup kepada Tuhan. Di dalam iman yang hidup dia mengakui kedaulatan Allah, percaya Tuhan Allah berdaulat dan berkuasa atas hidupnya, yang tentunya tidak akan membiarkan dia menjadi jatuh dan tidak berdaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu hal yang perlu kita yakini adalah Tuhan yang kita puji dan sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang membebaskan, yang memberikan keselamatan. Tuhan yang penuh dengan anugerah, kasih, dan pertolongan kepada umatnya. Di dalam Mazmur 121 ayat 5 dikatakan di sana, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Karena itu, jika orang-orang percaya di masa sekarang mengalami kesulitan dan penderitaan hidup, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu hidup di dalam perbudakan di Mesir, yang mengalami penderitaan karena dijajah oleh orang-orang Mesir, maka tentunya kita
di zaman ini yang mengalami kesulitan dan penderitaan hidup, walaupun tidak sama bentuk kesulitan dan penderitaan kita alami dengan apa yang umat Israel alami pada waktu itu, tetapi kita harus meyakini bahwa Kristus Yesus, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menaungi kita, yang ada di sebelah tangan kanan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 5 yang tadi saya sudah sebutkan. Yesus Kristus akan selalu menggandeng dan mengantarkan kita kepada keselamatan itu. Dia pasti akan senantiasa menyertai kita. Karena itu, umat Tuhan, mari kita puji Tuhan kita karena kita yakin dan percaya bahwa Dia akan memberikan keselamatan dan membawa kelepasan bagi kita. Jangan gentar menghadapi hari esok, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak ada yang tanpa seizin Tuhan. Kita semua tidak pernah lepas dari penglihatan Tuhan. Maka biarlah kita mengizinkan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita ini berdaulat sepenuhnya atas diri kita dan hidup kita, karena kita yakin dan percaya Dia akan membawa kelepasan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, karena kami meyakini Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang memberikan keselamatan kepada umat-Nya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.